Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema yang kedua, pengalaman bersama teman, pembelajaran yang ke-1. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa belajar lalu disertai membaca tadarus Al-Quran. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman-teman, aku kaya akan pengalaman. Anak-anak, ayo kita membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Anak-anak, ayo kita mengamati. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Itu adalah gambar bunga yang dihinggapi oleh kumbang. Bunganya berayun-ayun karena dihinggapi oleh kumbang. Dan pada gambar daun kelapa, daun kelapa akan berhembus mengikuti bagaimana saat angin berhembus. Apakah kamu mengetahui gerakan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya? Dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Kalian perhatikan gerakan-gerakan Beni berikut ini. Di gambar pertama, itu adalah gerakan tumbuhan rendah. Kalian bisa mencontohnya ya. Kalian bisa tekuk lutut kalian ke arah depan. Kemudian badan kalian condongkan ke bawah. Kemudian pada gambar berikutnya itu adalah gerakan tumbuhan tinggi. Badan kalian tegak berdiri. Kemudian angkat kedua tangan kalian ke atas. Nah, selanjutnya adalah gerakan pohon bertangkai lebar. Kalian bisa berdiri tegak. Lalu rentangkan tangan yang kanan dan yang kiri ke arah samping ya. Nah, itu adalah beberapa contoh gerakan tumbuhan. Nah, masih ada anak-anak gerakan yang lainnya. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah gerakan tangkai berayun-ayun. Nah, gerakannya adalah seperti ini. Kalian angkat bahu kalian dengan lengan yang sejajar. Lalu, jari dan tangan kalian bisa diayun-ayunkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah, selanjutnya adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Kalian bisa berdiri tegak, lalu tangan kalian keduanya diangkat
Gerakan keduanya ke kiri dan juga ke kanan, seperti tertiup angin. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan menguncup. Coba kalian lihat gambarnya ya. Gerakan menguncup bisa kalian lakukan dengan cara kalian angkat kedua bahu kalian, dekatkan dengan kepala ya. Lalu kalian pendamkan leher kalian ke arah badan kalian, sehingga gerakannya seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, itulah contoh-contoh gerakan tumbuhan. Kalian bisa praktekkan bersama teman-teman. Nah, ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui, anak-anak? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu ya. Kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, mereka sedang menari gerakan tanaman. Lalu apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Seperti wacana yang tadi sudah Bu Guru bacakan, bahwa tidak sengaja Udin menyenggol bahu Edo. Lalu apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf ya Edo, aku tidak sengaja." Dan mengapa Udin berkata demikian? Udin meminta maaf atas kesalahannya, yaitu menyenggol bahu Edo dengan tidak sengaja. Nah anak-anak, lalu bagaimana sikap Edo? Sikap Edo adalah memaafkan Udin. Sambil tersenyum, lalu mereka bermain bersama kembali. Nah anak-anak, seperti itu ya. Jika di antara kalian telah melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Dan kalian juga harus memaafkan apabila ada teman yang telah melakukan kesalahan. Sehingga kalian bisa tetap bermain dalam suasana yang menyenangkan. Nah anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Bersama seorang temanmu, coba kalian diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, pada gambar pertama ini, di sini ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Lani lakukan? Lani berkata, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Kemudian pada gambar kedua, ada Udin yang terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Siti, sehingga buku-buku Siti berserakan jatuh ke lantai. Nah, apa yang harus dikatakan oleh Udin? Udin berkata, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan ya." Nah, selanjutnya pada gambar ketiga, ada Edo yang sedang berjalan dan tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga minuman Udin tumpah. Apa yang harus Edo lakukan? Edo berkata, "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu." Nah anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh kejadian yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Jangan lupa ya, jika kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan juga kita harus membantu teman kita tersebut ya. Nah sekarang ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Di sini akan Bu Guru beri contoh ya.
Yang kalian harus tuliskan adalah, mohon maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Nah, untuk peristiwa yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf ya, aku tidak sengaja menyenggolmu. Peristiwa yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Untuk peristiwa yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu bisa tuliskan ya, mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Kemudian untuk peristiwa yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak melihat ada barang yang tergeletak di lantai. Nah, anak-anak, itulah beberapa peristiwa dan kalian tuliskan ya apa yang harus kalian katakan bila mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian masing-masing ya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin lalu meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Nah, anak-anak, jika kalian telah berbuat salah kepada teman, kalian harus minta maaf ya, seperti Edo dan Udin. Dengan begitu, masalah yang sempat timbul akan segera terselesaikan. Nah, di sini Siti jadi teringat kejadian minggu lalu yang telah ia alami. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Kemudian Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih karena bonekanya menjadi kotor. Ibu pun lalu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Di sini Dayu telah melakukan kesalahan. Tapi kemudian Dayu pamit begitu saja. Itu adalah contoh sikap yang tidak terpuji ya. Kalian tidak boleh menirunya. Nah, apa yang seharusnya Dayu lakukan anak-anak? Ya benar, seharusnya Dayu meminta maaf, kemudian membantu Siti untuk membersihkan meja dan juga bonekanya. Nah, kemudian anak-anak, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Ya, pasti perasaan kalian akan sedih ya. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan anak-anak? Kalian bisa melakukan apa yang seperti Siti lakukan ya, yaitu minta bantuan ibu untuk membersihkan boneka kalian yang telah basah terkena sirup. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, anak-anak, jadi kalian harus ingat ya, saat bermain kalian harus menaati aturan yang berlaku agar permainan tetap menyenangkan. Baiklah anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Adapun untuk tugas kalian adalah mengerjakan buku MRT tema 5 subtema 2 pembelajaran ke-1. Dan kamu tuliskan apa yang kamu katakan bila mengalami peristiwa-peristiwa berikut ini. Kamu kerjakan di buku tulismu ya.
Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.